Prodi Sistem Informasi Sistemik Bina Nusantara Lubuk-Linggau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer ini adalah salah satu mata kuliah inti yang dipelajari pada program studi sistem informasi dengan bobot 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Pada mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa mengenai jaringan komputer secara umum, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menguasai teknik-teknik dalam memanajemen jaringan komputer seperti penguasaan IP address, routing, protokol jaringan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jaringan komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah jaringan komputer yang saya ampuh adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep jaringan komputer. 2. Mahasiswa mampu membedakan fungsi dari perangkat pada jaringan komputer. 3. Mahasiswa mampu menentukan penggunaan perangkat jaringan komputer dalam kondisi realita. 4. Mahasiswa mampu menerapkan protokol jaringan OSI model. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan protokol jaringan TCP/IP model. 6. Mahasiswa mampu mengelompokkan aplikasi berdasarkan jenis transport layer. 7. Mahasiswa mampu menerapkan konsep IP address. 8. Mahasiswa mampu menerapkan konsep subnetting pada jaringan komputer. 9. Mahasiswa mampu merancang teknologi jaringan komputer menggunakan konsep subnet. 10. Mahasiswa mampu menentukan penggunaan jaringan nirkabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan saya? Ada 3 cara saya menyampaikan perkuliahan saya. Yang pertama adalah dengan menggunakan textbook. Di sini textbook yang saya gunakan adalah karya dari Tannenbaum AS 2011 dengan judul Computer Network. Yang kedua adalah case study. Saya akan melemparkan sebuah masalah pada mahasiswa saya dan membuat rangkuman hasil pembelajaran dari mahasiswa saya. Yang ketiga adalah project based learning. Saya akan membuat kelompok kecil pada mahasiswa saya dan akan membuat tugas yang terfokus pada proyek yang akan mereka buat. Dengan tugas ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki gambaran tentang proyek jaringan komputer ke depannya. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya? Ada 2 cara yang saya gunakan di sini. 1. Saya menggunakan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan mahasiswa saya di dalam maupun di luar kelas. Dan tidak jarang saya akan melemparkan isu-isu terkini agar mahasiswa saya tetap mengikuti berita terkini terkait jaringan komputer. Kedua, saya menggunakan Google Classroom untuk memberikan materi, memberikan tugas, dan menilai tugas mahasiswa sehingga mahasiswa lebih teratur dalam sistem perkuliahan. Metode yang terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa saya? Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan pada mahasiswa saya, di mana di sini saya memberikan aturan. Yang pertama, toleransi keterlambatan itu adalah 15 menit. Yang kedua adalah sanksi bila berbuat curang, maka akan berhubungan langsung dengan nilai. Nilainya langsung mendapatkan D atau E. Contohnya bila titip absen atau tugas sama. Kemudian yang ketiga adalah pakaian rapi dan sopan. Yang keempat, izin kuliah dapat dilakukan jika sakit, tugas dari kampus, atau berhalangan lainnya yang dibuktikan dengan surat. Sistem penilaian saya adalah sistem penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
di mana di sini presensi kehadiran tatap muka 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Berikut adalah rekaman mengajar saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya. Ini di mata kuliah jaringan komputer, yang mana ini adalah pertemuan ketiga kita dari 14 pertemuan. Pada perkuliahan kita hari ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami protokol jaringan dan perangkat peralatan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan komputer. Subjek PMK-nya adalah peralatan jaringan komputer. Indikator mahasiswa mampu mengenali peralatan jaringan komputer dan mahasiswa mampu menggunakan peralatan jaringan komputer. Oke, jaringan komputer. Masih ada yang ingat nggak jaringan komputer itu apa? Lupa. Apa Marubi? Sejenis jaringan internet. Sejenis jaringan internet. Mungkin yang lain Sona? Belum. Jenis jaringan internet tadi kata Marubi. Benar ya? Yang lain? Benar. Ya, jadi semuanya benar ya. Itu tadi tentang jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu yang pertama adalah sebuah dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dua atau lebih komputer. Yang kedua, komputer-komputer akan dihubungkan satu sama lain dengan sebuah sistem komunikasi. Yang ketiga, dengan jaringan komputer kita saling bertukar menukar data, program, sumber daya dan sumber daya komputer lainnya. Yang keempat, tujuan utama dari sebuah jaringan komputer adalah sharing result, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan result yang dimiliki oleh komputer yang lain yang berada pada jaringan yang sama. Suatu jaringan komputer terdiri dari satu minimal dua buah komputer. Yang kedua itu tentunya kartu jaringan atau network interface card. Yang ketiga media koneksi yang menghubungkan kartu jaringan satu komputer ke komputer lainnya, media transmisi data. Jadi kalau untuk media koneksi ini terbagi dua. Yang pertama itu kabel, yang kedua itu yang nirkabel. Yang keempat network operating system software, yaitu sistem operasi yang mendukung adanya jaringan komputer. Contohnya di sini Windows, Linux, Mac dan lain-lain. Dan yang kelima, peralatan interkoneksi. Contohnya ada hub, bridge, switch, router dan lain-lain. Ya, ini yang pertama ada NIC atau Network Interface Card. NIC atau juga disebut LAN card adalah hardware yang atau komponen komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Di dalam jaringan komputer, NIC selain berfungsi sebagai penghubung komputer ke jaringan komputer, NIC berfungsi menyimpan konfigurasi IP address masing-masing komputer. Jadi di dalam komputer ataupun laptop itu ada namanya kartu jaringan. Nah, ini ada gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah kartu jaringan yang akan kita colokkan kabel LAN nantinya. Kemudian ada juga namanya hub. Hub adalah peralatan sentral yang berfungsi menghubungkan komputer-komputer atau peralatan jaringan lainnya. Hub menerima pesan dari node pengirim dan menjalankannya ke node tujuan. Hub adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 1 physical layer. Selain itu, ada juga namanya switch. Switch adalah peralatan sentral yang juga berfungsi menghubungkan komputer atau peralatan jaringan lainnya. Switch identik dengan hub, tapi switch lebih cerdas dan memiliki performa tinggi dibandingkan dengan hub. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2 data link layer. Jadi switch itu mirip dengan hub, tapi switch itu lebih cerdas.
Kenapa dia lebih cerdas? Karena switch itu mempunyai kemampuan untuk mengetahui alamat atau IP address dari komputer pengirim ataupun komputer penerima. Jadi switch itu bisa langsung mengirimkan paket data. Beda dengan hub yang harus memeriksa satu persatu komputer, alamat komputer. Kemudian ada juga yang namanya router, yaitu perangkat jaringan komputer yang bekerja menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 3. Kita ada contohnya ya di sini. Nah, ini contoh router. Ya, untuk router sekarang ini sudah sangat, untuk zaman sekarang router itu sudah sangat cerdas ya, sudah sangat fleksibel. Jadi ini router yang juga sekaligus juga memiliki fungsi layaknya switch, juga bisa digunakan seperti itu. Dan juga di sini ada antena yang mana bisa juga digunakan sebagai access point ataupun juga bisa digunakan sebagai repeater untuk router yang seperti ini. Kebanyakan router sekarang sudah multifungsi seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kabel, yaitu perangkat jaringan yang digunakan untuk kabel, yaitu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain, untuk menghubungkan dua atau lebih komputer, berbagi printer, pemindai, dan lain-lain. Itu dari tadi kabel. Ya, di sini ada contohnya, ada gambarnya, yaitu yang pertama kabel twisted pair atau mudahnya kabel LAN yang sering digunakan di sekolah-sekolah ataupun di kantor, di PT. Kemudian ada juga yang nomor 2, kabel koaksial kabel. Kalau kalian ingat, koaksial kabel ini kabel TV yang menghubungkan dari TV ke antena. Jadi kalau untuk koaksial kabel, dia ada satu kawat yang besar, kemudian di pinggirnya ini ada serat-serat kawat di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah fiber optik. Nah, untuk fiber optik ini sebenarnya bukan kabel, tapi isinya adalah sebuah kaca atau plastik. Jadi aliran datanya, arus datanya itu melewati kaca atau plastik tersebut, sehingga dia menjadi lebih cepat. Untuk kabel twisted pair atau kabel LAN di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama unshielded twisted pair, yang kedua shielded twisted pair, yang ketiga screened unshielded twisted pair, yang keempat screened shielded twisted pair. Apa bedanya? Yang pertama, ini unshielded twisted pair. Kalau kalian perhatikan, ini kabel yang pertama itu tidak ada foil pembungkusnya, tidak ada untuk gambar yang nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 itu ada foil pembungkus per 2 kabel kecil. Kemudian yang nomor 3 dia ada tapi secara keseluruhan, dan yang keempat itu dia ada per 2 kabel kecil, kemudian ada juga yang secara keseluruhan. Jadi dia ada 2, lebih lengkap lagi untuk nomor 4. Ya, ini sama tadi ya. Untuk kabel UTP ini tidak ada lapisannya, tapi kalau untuk kabel STP dia per 2
Kalau untuk kabel STP dia untuk kesemuanya. Kemudian untuk kabel yang SSTP dia per 2 kabel kecil dan kesemuanya itu dilindungi aluminium foil. Kemudian ada juga yang namanya konektor. Konektor untuk koaksial kabel ini yang pertama ada BNC, male dan female tipe untuk penyambung kabel koaksial. Kemudian untuk kabel fiber optik ini salah satu yang paling sering digunakan soft duplex. Kemudian untuk twisted pair ada RJ45 dan ada RJ11. Kemudian untuk koaksial kabel itu ada namanya T-konektor untuk penyambung, ada yang male, ada yang female, dan juga ada yang namanya terminator. Terminator itu adalah untuk penutup di ujung-ujung kabel. Jadi untuk setiap di ujung kabel itu ditutup dengan terminator. Dan kemudian kalau untuk kabelan ada yang namanya barrel. Ini saya punya contohnya. Kira-kira seperti ini. Barrel ini adalah penyambung kabelan, karena kabelan itu tidak bisa disambung langsung seperti kabel listrik. Maka jika kurang panjang, untuk menyambungkannya membutuhkan barrel. Nah, ini ada contohnya 2, ada gambarnya 2. Ini yang 2 in 1, 2 in 1. Ini juga yang biasa. Kemudian ada yang namanya crimping tool. Ini ada di samping-samping kalian. Ini contohnya. Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengkrimping atau untuk kita akan mengeksekusi sebuah kabel nanti RJ45 akan kita pasangkan dengan kabel UTP. Nanti kita akan pelajari untuk prakteknya menggunakan ini tang crimping tool. Kemudian ada juga namanya kabel tester. Ini adalah alat untuk mengecek koneksi sambungan kabel UTP yang dilengkapi dengan lampu indikator. Ini juga ada di samping-samping kalian ya. Cara mengeceknya adalah kabel kita masukkan seperti ini. Lalu kita cek. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kalau lampunya hidup seperti ini artinya terkoneksi dengan baik. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampu. Jika semuanya hidup maka terkoneksi dengan baik. Kesimpulan, sebuah jaringan tidak akan terhubung tanpa adanya peralatan jaringan yang terdiri dari media koneksi, kabel atau nirkabel, dan media interkoneksi yaitu NIC, hub, switch, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada peserta malu bertanya susah di jalan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita ada tugas ya. Buatlah rangkuman tentang materi peralatan jaringan komputer, fungsi dan jenis-jenisnya. Tugas diserahkan terakhir minggu depan. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.